Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasru abdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan salawat serta salam tak lupa kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, karena beliaulah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin yang rahmat Allah, ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu, seseorang akan mampu membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Namun, sebaliknya bagi seorang yang buta akan ilmu, segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal ini tidak ditimpahkan pada diri umat muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap umat muslim mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena dengan orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan kebahagiaan di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitupun dengan orang yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan dalam menuntut ilmu. Dan di mana saja tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilmi walau bisin." Tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina. Hadirin yang rahmat Allah, banyak jalan yang harus ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu lewat mendengarkan ceramah agama, ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku, dan ada yang mencari ilmu lewat sekolah. Dan masih banyak narasumber ilmu pengetahuan yang bisa kita cari. Akan tetapi, perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah masa anak-anak masih usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang memperolehnya benar-benar bisa sebagai bahan modal dalam kehidupan sehari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan ilmu yang dibekalinya, maka akan bisa menunjang kehidupan sekarang maupun hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin yang rahmat Allah, untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir di atas batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Begitupun sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali untuk melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa begitu mudahnya seseorang mengukir di atas air, tetapi tidak ada bekasnya. Begitupun bila belajar di waktu dewasa, begitu mudah untuk mengingat, tapi mudah pula untuk melupakan. Hadirin yang rahmat Allah,
Marilah kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ada dua golongan penghuni ahli neraka yang belum saya ketahui, yaitu golongan yang membawa cambuk seperti ekornya lembu untuk memukul manusia, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bunyi surga. Siapakah itu? Yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim, yang berbuat semena-mena terhadap hambanya, terhadap rakyatnya, dan tidak dapat membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, amanat-amanat rakyat pun diterlantarkan. Mengapa? Karena ia tidak mempunyai ilmu. Yang kedua, golongan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang menarik-narik sambil menggeleng-gelengkan kepalanya seperti punuk unta, itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bunyi surga. Siapakah itu? Yaitu perempuan yang berpakaian tetapi terbuka auratnya, yang seharusnya tidak boleh dilihat orang lain kecuali muhrimnya, dan tidak dapat membedakan yang mana auratnya dan yang mana bukan auratnya. Mengapa? Karena ia tidak mempunyai. Hadirin yang rahmat Allah, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak mengenai waktu ataupun tempat, dan kita harus berusaha sekuat kita agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin yang rahmat Allah, setelah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan ilmu yang telah didapat. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suila ala ilmi faqatahu jama'allahu yaumal qiyamah bilijahmin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Agar kita tidak termasuk hamba yang diancam Allah, maka jalan yang terbaik bagi kita adalah mau mengamalkan ilmu yang telah didapat. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu